Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Udah cukup lama ya nggak nggak ngonten mencekam. Mohon maaf karena memang kemarin ada kerjaan yang harus pulang pergi keluar kota yang cukup hektik ya. Tapi alhamdulillah kali ini di mencekam kali ini saya membawakan sebuah cerita dari salah satu kontributor yang menceritakan tentang Inyiak. Ya ini dia nih, mungkin salah satu dari warga Skaudi semua ada yang tahu apa itu Inyiak. Dan ya kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, di share ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Ini dia mencekam menceritakan email kamu. Aku tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Pulau Sumatera. Usiaku 26 tahun saat itu. Aku mencari nafkah di tambang emas yang baru 6 bulan dibuka oleh warga. Jarak tambang emas itu sejauh 6 jam kalau berjalan kaki dari tempat tinggalku. Dan tidak ada yang bisa dilalui oleh kendaraan. Tambang emas tempatku bekerja terletak di ketinggian bukit di dalam rimba raya hijau. Yang di dalam perjalanannya kami masih harus menyeberangi 2 aliran anak sungai. Jadi sekali berangkat aku akan menginap di sana sampai 1 minggu. Dan setelahnya libur 1 minggu pula. Begitu sistemnya, selama seminggu itu hari-hari akan aku lalui di dalam hutan. Sudah setahun aku bekerja di sana dan pekerjaan menambang berjalan dengan lancar. Seiring semakin bagusnya hasil tambang, orang-orang pun semakin berdatangan untuk mencari nafkah, mulai dari yang muda sampai yang tua, dan itu menyebabkan beragam pula perangai orang di sana. Hingga pada suatu ketika, penghuni goib tambang emas marah. Singkatnya, pada waktu itu aku baru naik ke tambang setelah libur 1 minggu. Aku mendapati para pencari emas sudah semakin ramai. Tapi ketika aku baru meletakkan barang bawaan, aku mendengar dari luar bedeng itu tempat camp sementara ya, ada suara orang berteriak marah-marah. Tidak bisa dibiarkan, mereka tidak tahu setiap tambang emas itu bertuah dan ada penghuninya. Bisa kena bala kita, mereka harus diperingatkan. Aku pun keluar untuk melihat. Ternyata memang ada yang marah-marah barusan. Dan yang marah itu adalah orang yang paling dituakan di tambang ini. Dia mengajak juraganku. Juragan ini yang punya lubang emas ya. Dan beberapa juragan lainnya untuk pergi menegur. Karena aku merasa penasaran ya. Aku pun mengikuti mereka ke tempat yang tidak jauh dari bedengku. Aku terkejut di sana. Sekaligus merasa takut melihat apa yang aku saksikan di hadapanku. Tampak para pekerja baru ditambah sedikit pekerja lama itu lagi berjudi di atas lembaran koran dan terdapat beberapa botol minuman keras. Aku sudah sering mendengar cerita tentang tambang emas yang bertuah, yang memiliki penjaga yang tidak kenal ampun pada perbuatan maksiat. Kalian tidak tahu adat. Sudah tahu di tambang emas sangat pantang yang seperti ini. Apa kalian mau kena bala? Begitu bentak Pak Uwan, orang yang dituakan, sambil berapi-api. Salah seorang dari mereka yang berjudi menjawab dengan nada ringan. Cuma bertaruh kecil-kecilan aja Pak Uwan. Ini cuma mengusir kebosanan kok. Pak Uwan kembali membalas dengan bentakan. Tetap aja, kalian berbuat maksiat itu namanya. Belum lagi ini nih, minuman keras. Kalian bermaksiat sekaligus menantang penghuni tempat ini. Kemudian ada satu abang-abang yang berambut keriting yang merupakan pekerja baru yang ikut main judi juga di situ. Kemudian dia nyeletuk ya. Itu mitos Pak Wan. Sambil ketawa. Pak Wan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya sudah, yang penting kami sudah memperingatkan, kata Pak Wan seperti itu. Kami pun kembali ke bedeng. Awalnya aku sempat ragu tentang penghuni tambang yang bisa marah seperti apa yang Pak Wan sebutkan ya. Karena 2 hari setelah peringatan Pak Wan itu ya memang tidak terjadi hal-hal yang aneh.
Setelah hari-hari berikutnya, salah seorang yang tadinya sudah pamit pulang dari tambang untuk libur kembali dengan wajah pucat. Anto hanyut ketika menyeberang, kata orang itu. Terus kamu kenapa gak selamatin? Air sungai kan sedang tidak pasang, kata salah seorang yang saat itu sedang mengerjakan batu emas di kincir yang kebetulan lagi ada di sebelahku. Aku sudah menariknya, tapi anehnya seperti ada yang menarik Anto dari dalam air, jawab Anto seperti itu. Kami pun segera rame-rame turun ke sungai yang sebenarnya tidak begitu jauh dari bedeng untuk bersama-sama mencari Anto. Sesampainya di sana, kami mendapati Anto sudah tidak bernyawa, tersangkut di akar pohon di tepi sungai yang tidak jauh dari tempat ia tenggelam tadi. Jasad Anto pun segera diantar oleh beberapa orang ke rumahnya. Setelah tiba kembali ke bedeng, Pak Wan berkata, ini sudah dimulai. Tidak hanya melanggar pantang, mereka juga menantang. Aku langsung teringat bahwa Anto waktu itu memang ikut berjudi. Dan ketika teringat itu, bulu tengkukku langsung merinding. Apakah aku yang awalnya sempat ragu akan diberi teguran juga? Semoga saja tidak. Salah seorang di antara kami berkata pada Pak Wan, sudah ada korbannya Pak Wan. Apakah kita sudah tidak perlu cemas lagi? Pak Wan menggelengkan kepalanya. Sudah 4 bukit tambang emas yang aku jajal. 1 korban biasanya tidak cukup. Korban terakhir biasanya selalu ditandai oleh kemunculan inyiak. Yang mendengar perkataan Pak Wan barusan itu terdiam dengan wajah yang memancarkan kengerian. Termasuk aku. Ini kalau pendengar tidak tahu apa itu inyiak. Inyiak itu adalah makhluk goib penjaga yang berwujud harimau. Dan inyiak ini dihormati di Pulau Sumatera. Dan di tempatku, kami tidak berani memanggil inyiak dengan sebutan harimau ya. Karena kalau kata orang-orang tua, memanggil inyiak dengan sebutan harimau itu tidak sopan. Malamnya, aku dan beberapa temanku yang bertugas di kincir tidur lebih dulu. Karena biasanya jam kerja kami itu jam 3 dini hari ya. Ketika batu-batu dari lubang itu udah diantar ke kincir. Belum lama rasanya aku tidur. Terdengar suara ribut-ribut dan teriakan dari tempat yang dipakai orang-orang yang kemarin berjudi. Kami pun bangun dan mengecek ke sana. Dan apa yang aku lihat sungguh membuat darah ini berdesir dan jantungku ini rasanya mau copot. Pria yang 2 hari lalu membantah nasihat Pak Wan, sekarang kaki kanan bagian lututnya itu sedang berada di dalam mulut inyiak. Ya sekali lagi, mungkin pendengar tidak akan percaya akan hal ini, tapi aku melihatnya dengan mata kepala sendiri betapa inyiak itu menggigit kaki kanannya seperti kucing menggigit cicak atau kadal. Inyiak itu hanya diam sambil menatap tajam kepada orang-orang yang ada di sana. Tidak ada yang berani menyelamatkan orang tersebut. Malah beberapa ada yang berlutut dengan wajah pucat. Inyiak itu kemudian menggerogoti lutut orang tersebut hingga tampak berwarna putih. Ya, tulangnya terlihat. Sekitar 15 orang yang ada di tempat itu tidak ada yang lari. Pastinya karena tidak kuat mereka berlari ya. Karena semuanya dengkulnya tuh ikut lemas gitu. Dan Pak Wan yang dituakan, aku melihat wajahnya berubah menjadi pucat. Orang yang digigit inyiak itu terus berteriak minta tolong. Tapi siapa pula yang berani? Beberapa orang dari arah bedeng tampak membawa senjata seperti parang, linggis. Tapi langkah mereka terhenti begitu melihat kengerian terjadi. Aku sendiri merasa kasihan mendengar teriakannya yang amat memilukan. Dan rasanya aku ingin lari saja. Ya, tidak bisa aku sebutkan seberapa mengenaskan kondisi yang digigit inyiak tersebut pada akhirnya. Tapi sekarang kakinya sudah terkulai hampir putus. Inyiak itu pergi.
Kami segera memberi pertolongan dan malam itu juga orang itu diantar turun ke puskesmas terdekat. Kalimat terakhir yang aku ingat dari Pak Uwan, jangan pernah berbuat maksiat di tempat bertuah seperti tambang emas. Kalau yang tadi harimau itu harimau biasa, orang itu pasti sudah mati. Tapi hanya kakinya saja yang buntung. Itulah tanda bahwa ada peringatan kepada semua orang yang mencari nafkah di tambang ini. Demikian untuk episode mencekam kali ini. Semoga menghibur. Dan jangan lupa ya untuk warga Sukawedi semua yang punya pengalaman atau cerita horor, baik pengalaman pribadi atau pengalaman teman, saudara, orang tua, silahkan ya dikirim saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di-share ya ke teman-teman yang suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.